lapangan yang membuat Lobato akhirnya tewas itu adalah pasukan Prabowo ya, Kopasanda, dan sebuah batalion yang isinya adalah tentara Arang Asli Timur Leste. Nah, setelah itu tahun 79, 80 ini Sanana Gusmao yang menyatakan sendiri bahwa saat itu Fretilin itu sudah nyaris kalah gitu ya. Pasukannya jumlahnya berkurang dan kemudian kalau bahasa sekarang namanya kena mental, mereka udah turun mentalnya, udah waduh kalah deh kita. Di Surabaya, di Jakarta boleh demo, kenapa di Dili nggak boleh? Kan kata Pak Harto semua provinsi itu sama. Akhirnya dimulailah pembukaan sedemikian rupa, warga tim-tim boleh berdemokrasi. Justru di situ kelihatan ya bahwa masyarakat yang anti terhadap integrasi itu benar-benar muncul ke masyarakat gitu. Kalau dulu sangat dilarang itu. Kalau A few moments later. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ayah Pak Nur Zengki yang memberikan kesempatan saya untuk share lah kira-kira begitu kepada teman-teman mahasiswa di UNJ jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial ya. Terima kasih juga kepada Mosyalen yang memfasilitasi juga ikut serta di dalamnya sehingga saya bisa nyangkut di sini nih. Ini adalah pertemuan yang kedua. Yang pertama itu kemarin jejaknya itu yaitu sampai tahun 80 ya. Pak Mosyalen, ini saya share dari sini atau bagaimana? Silakan Pak Cipta bisa share. Oke. Share. Oke. Pak Nur Zengki, Alen dan teman-teman mahasiswa semuanya, kemarin cerita kita terputus di awal tahun 80 dan saya akan bercerita lagi tentang sejarah Timur Timur yang agak lebih mendalam, yaitu sampai dengan tahun 90 yang diawali dari tahun 1980 ya, 80 sampai 90-an gitu ya. Semuanya terdengar dengan baik, mudah-mudahan, dan gambar juga terlihat dengan baik. Bagaimana kamu sekalian, terlihat dengan baik kan ya? Lanjutkan Pak. Oke. Di tahun 80 dan 90 ini menjadi hal yang tidak kalah menariknya di dalam sejarah Timor Leste ya. Justru pada tahun 80-90-an inilah bisa dikatakan ini arah Timor Leste mau kemana justru kelihatan itu. Pada tahun itu Timor Leste ya bukan nama Timor Leste seperti sekarang ya. Kita mengenal dengan nama Timor Timur atau Tim-Tim ya. Sebuah wilayah yang sejak tahun 76 dalam sejarah Indonesia menyebutnya dia meminta untuk bersatu berintegrasi dengan Indonesia dan ditetapkan menjadi provinsi ke-27 ya. Saat itu provinsi paling banyak itu paling maksimal 27. Sehingga kalau saat dulu saya sekolah, saya selalu ingat bahwa ada soal-soal sejarah misalnya yang disebutkan provinsi yang terbaru atau provinsi yang bergabung di tahun 76 atau provinsi ke-27 adalah gitu ya. Dan ganda yaitu adalah Timur Timur. Kita akan lihat bentuk seperti apa kita sebaliknya. Yang harus diketahui saya ingin membawakan ini dalam bentuk semacam kronologi ya. Sehingga mudah-mudahan teman mahasiswa bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa kita lihat seperti apa sih perjalanan bangsa yang hari ini mereka menyebutnya sebagai Timur Leste gitu. Oke, kita lihat yang berikutnya. Slide yang kedua, ini kondisi tahun 1980-an ya. Terakhir kita ketahui bahwa pertempuran hebat itu justru datang itu 3 tahun ya.
dari tahun 75 sampai 1978. Pasukan Indonesia selama 3 tahun itu bisa dibilang menghabiskan musuh-musuhnya di daerah Timur Leste hari ini. Terutama itu pada tahun 1978, yaitu tepatnya tanggal 31 Desember. Pemimpin mereka yang sangat dihormati, karismatik gitu ya, itu adalah Lobato. Kalau dalam sejarah militer mereka maksudnya tentara Indonesia dengan kepala batu ya, karena dia tidak mau menyerah, kemudian meninggal pada tanggal 31 Desember 1978 atas inisiatif sebuah operasi yang sedemikian rupa hebatnya ya di Gunung Matabin, yaitu gabungan dari beberapa pasukan yang tepat di lapangan yang membuat Lobato akhirnya tewas. Itu adalah pasukan Prabowo ya, Kopasanda, dan sebuah batalion yang isinya adalah tentara Arang Asli Timur Leste. Nah, setelah itu tahun 79 80 ini Sanana Gusmao yang menyatakan sendiri bahwa saat itu Fretilin itu sudah nyaris kalah gitu ya. Pasukannya jumlahnya berkurang, dan kemudian kalau bahasa sekarang namanya kena mental, mereka udah turun mentalnya, udah waduh kalah deh kita kira-kira begitu. Kenapa? Karena karismatiknya bos mereka yang bernama Lobato itu akhirnya meninggal. Nah, Lobato itu hari ini ada patungnya di tengah kota, sedang berdiri membawa bendera Timur Leste ya. Jadi dia disebut sebagai bapak bangsanya ya. Dulu itu zaman Timur lapangan udara yang internasionalnya itu namanya adalah Komoro ya. Sekarang diganti dengan nama Lobato gitu. Nah, tahun 78 sudah selesai, 79 selesai, itu dianggapnya Fretilin itu sudah usai ya, sudah bubar ya. Ternyata tidak. Tahun 1980 dia membuat kalau dalam sejarah Indonesia semacam mungkin serangan umum ya, 1 Maret ya. Ketika itu pada malam hari sampai dini hari sampai subuh ya, itu stasiun televisi yang ada di Bukit itu diserang habis-habisan sama Fretilin ya. Tepatnya 10 Juni 1980 gitu. Ini menunjukkan bahwa Fretilin itu masih eksis atau masih ada. Dan saat itu lagi-lagi kaget itu pemerintah Indonesia ketika itu. Padahal tahun 80 kan baru 2 tahun ya berdirinya stasiun ini. Nah, 1 tahun kemudian terdengar di intelijen Indonesia bahwa setelah meninggalnya Lobato itu ada semacam perpindahan kekuasaan yang awalnya adalah dari pemerintahan ya Lobato, kemudian berubah dipimpin oleh kepemimpinan baru Sanana, dan garisnya juga beda. Kalau Lobato itu adalah komunis tuh. Nah, mereka tahu bahwa di Timur sendiri itu komunis nggak laku. Akhirnya diganti haluannya oleh Sanana, dan dia lebih memilih untuk demokratis gitu loh. Sehingga dulu banyak orang berpikir bahwa Indonesia dibohongi ketika masuk ke Timur itu ada komunis. Ternyata setelah Indonesia merdeka, setelah Timur Leste merdeka, mereka yang ada di lapangan cerita memang Fretilin itu menggunakan ideologi komunis itu ya. Bahkan Sanana juga berkata bahwa terjadi perubahan arah gitu ya. Nah, pada tahun 81 bahwa mereka melihat ini perang dengan Indonesia tidak mungkin menang, akhirnya dia mulai beralih itu dengan cara diplomasi ya, di samping perang gerilya. Nah, pada saat inilah mulai kasus Timur itu diangkat ke internasional dengan sebuah lembaga-lembaga yang hari ini bernama CNRT. Dia semacam lembaga rakyat gitu ya, yang mengatasnamakan rakyat, kira-kira begitu. Tahun 1981. Walaupun beberapa hari sebelum invasi tahun 75, Ramos Horta sudah keluar negeri, tapi tidak terlalu dilirik lah. Walaupun memang selamanya juga tidak akan dilirik, baru nanti akan ada perubahan tahun 90-an ya. Saat itu tidak terlalu gitu. Kenapa? Karena Indonesia kuat. Saya nyebutnya kuat gitu ya. Kuat apa? Kuat politiknya, kuat ekonominya. Kuat politik ya, kita bisa dibilang disegani di Asia Tenggara ketika itu. Bahkan Malaysia saja menyebut kita tahun 80-an sebagai kakak ya. Kemudian orang-orang negara-negara yang bekerja sama dengan itu sangat besar gitu. Sehingga dukungan-dukungan terhadap Fretilin ketika itu harus berpikir ulang gitu. Karena kalau menentang kebijakan Orde Baru ketika itu bisa jadi, kalau bahasa saya,
kontrak-kontrak ekonominya dengan Indonesia itu akan putus. Kenapa? Karena ketika Orde Baru itu investasi asing itu sangat banyak di Indonesia. Ya, salah satunya dari Jepang, dari Inggris gitu ya. Dan pada tahun 1981 ini sangat menarik menurut saya. Jadi Indonesia tuh berinisiasi untuk menyudahi perang. Nah, ini banyak yang tidak tahu tentang Timur Timur ya. Jadi setelah 3 tahun dianggap kalah, 2 tahun kemudian ada inisiasi ya Panglima Abdi M. Yusuf itu ya melalui Gatot Purwanto. Ya, Gatot Purwanto. Sampai hari ini di daerah pegunungan, salah satu gunung Timur Leste itu namanya daerah namanya Gatot gitu ya. Nah, M. Yusuf ini berinisiasi, kemudian Gatot Purwanto datang ke lapangan, berhubungan terus dengan Sanana untuk menciptakan sebuah perdamaian. Nah, kita akan lihat fokus di nomor yang tahun 1981 ya. Sanana itu membuat sebuah lembaga lah kira-kira begitu. Nah, ini dia. Ini di forum-forum tentang Timur Timur memang diperdebatkan di sebelah kanan yang UDT ya. Kalau teman-teman tidak kurang paham UDT itu adalah sebuah keorganisasian politik ya, yang awalnya itu dia pro terhadap pretelin, kemudian dia berubah kepada Indonesia bergabung dengan APODT ya. Di sini ada gambar UDT, kemudian memberikan panah seakan-akan dia bergabung. Ternyata setelah dikaji dengan teman-teman yang ada di grup Timur Timur itu bukan, ini ada kesalahan karena perjanjian di situ tidak ada UDT. Kalau per orang mungkin ya pribadi gitu. Kita lihat di sebelah kanannya ini ada CNRT-nya, fokusnya National Council of Timorese Resistance ya. Jadi memang kalau sebuah pergerakan yang bisa internasional biasanya dia membuat semacam lembaga yang mewadahi aspirasi-aspirasi rakyat di mana sebuah wilayah itu terjadi katakan saja ya penakan dan sebagainya. Ini mengikuti pola-pola di daerah-daerah lain ya. Ada juga di kasus Afrika Selatan gitu ya, yang juga membuat hal yang seperti ini. Dan ini dilakukan oleh CNRT. Ini menandakan bahwa kalau bahasa buku-buku yang saya baca, ini adalah salah satu bentuk perjuangan atas keputusasaan ketika militer itu tidak bisa menanganinya. Karena kita tahu sampai tahun 80-an ya, awal-awal 80-an lah ya, Indonesia adalah kekuatan nomor 4 se-Asia terbesar militernya. Kita akan lihat bagaimana perjalanan ini. Tahun 1981 sudah mulai disebut dengan clandestine. Nah, ini juga bagian dari tadi ya, keputusasaan Fretilin itu sudah merasa ini tidak akan kuat kita bertempur di hutan melalui perang-perang penglawan ABRI ya. Akhirnya dia membuat gerakan politis ya, sebuah gerakan bawah tanah yang mencari, menemukan dan memperluas sebuah ide-ide kemerdekaannya oleh orang-orang sipil ya, yang biasa adalah kaum terpelajar. Tapi lama kemudian dia akan luas nanti, tidak hanya di kaum terpelajarnya saja. Seperti kalau di Indonesia mungkin aktivis-aktivis pro-demokrasi lah ya, mereka bekerja di bawah tanah ketika zaman Soeharto ya. Dan memang dalam sejarahnya clandestine ini juga kemudian sampai ke kota Jakarta ya, yang membentuk berbagai solidaritas ya. Salah satunya ada Solidamor ya, Solidaritas Timor Leste. Oke, yang tahun 1981 dan 83 ya, ini di balik layar ini. Dan saya yakin banyak orang tahu itu setelah Timor Leste merdeka ya. Jadi semua dibuka kisah-kisahnya ini. Jadi tahun 81 dan sampai dengan 83 kurang lebih 2 tahun ya. Itu tentara Indonesia bolak-balik ke dalam hutan hanya untuk membicarakan tentang kontak damai gitu. Dan terjadi benar. Akhirnya Sanana Gusmao meyakini bahwa itu benar, tidak ada trik-trik ya. Seperti zaman penjajahan Belanda dulu ya, damai-damai, tapi kemudian yang lawan itu ditangkap, itu tidak terjadi dan benar-benar damai gitu. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan gencatan senjata. Dalam berbagai buku mereka menyebutnya kontak damai ya. Nah, itu sekitar bulan Maret terjadi. 1 bulan kemudian M. Yusuf itu Panglima ABRI diganti dengan Murdani. Murdani ini ada LB Murdani ya.
Sebenarnya awalnya dia adalah orang kepercayaan Pak Harto yang kemudian nanti 10 tahun kemudian tahun 90-an mulai disingkirkan ya. Nah, ini saya tulis Katolik. Maksud agamanya ini bukan hanya sebagai LB Murdani sebagai agamanya Katolik, tapi dia memang ditempatkan sebuah wilayah yang mayoritas itu agamanya Katolik, yaitu di Timur Timur ya. Mudah-mudahan dengan adanya dia bisa terjalin suatu kekuatan yang baru, mungkin ya gitu ya. Tahun 1983 ini yang pernah saya ceritakan di channel saya. Jadi 1983 ini ada tahun yang mengakhiri sebuah proses yang namanya kontak damai, karena di situ ada sebuah peristiwa ketika tentara Indonesia dijebak ya, kemudian diberondong ya, meninggal 16 orang. Kok bisa gitu ya? Karena orang Timur ketika itu, ketua adatnya itu mengajak perwira-perwira dan prajuritnya untuk pesta dansa. Kan itu biasa ya, pesta dansa, karena Timur yang biasa seperti itu. Kemudian malamnya itu disergap oleh dan simpatisannya, akhirnya dibredel gitu ya. Semua diberondong dan mati. Hanya satu perwira Ajen yang melihat peristiwa tersebut. Dia naik ke atas pohon dan kemudian besok menjadi saksi, dan dia kena tekanan karena dia melihat teman-temannya dihabiskan sedemikian rupa itu. Nah, inilah titik balik dari proses damai yang sudah diusahakan dari tahun 81, dan ketika itu perang lagi. LB Murdani sedemikian rupa marahnya, akhirnya disiapkan berbagai operasi-operasi untuk menekan, menangkap, dan menghabisi pretelin itu ya. Pada waktu yang bersamaan di tahun 80 ini Timur jadi anak emas. Jadi anak emas. Artinya dia provinsi baru yang butuh sebuah pengejaran, ketertinggalan ya. Akhirnya pembangunan itu di sana begitu banyak lah kira-kira gitu. Dan kita tahu bahwa Timur itu dianggap anak emas ya, karena banyak uang yang datang ke sana, baik itu operasi militer maupun pembangunan gitu ya. Namun apa yang terjadi? Tetap saja pretelin melakukan penyerangan hingga sampai tahun 1985-86. Dalam bukunya Pinto yang ditulis oleh Menteri Pertahanan Timur Leste ya, tahun 2016 mengatakan bahwa dalam sejarahnya pretelin itu masa puncaknya itu dari tahun 83 sampai 86 ya. Karena perolehan senjata yang direbut dari TNI itu sangat besar. Nah, artinya adalah Sanana Gusmao itu memiliki kekuatan kepemimpinan. Setelah berganti dari tahun 81, dia membuat sebuah gebrakan yang namanya Levante, itu pemberontakan, hingga sampai sedemikian rupa pencapaiannya tinggi menurut buku Pinto di tahun 2016. Pada waktu yang sama ya, di tahun 80-an itu muncul ide-ide yang sebenarnya sih memang dari tahun 83. Jadi dalam kontak damai itu Sanana itu memberikan ada 10 poin kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi, tentang permintaan-permintaan mereka. Dan di Indonesia, pihak Indonesia menawarkan otonomi, tapi karena itu dianggapnya sudah usai ya lewat-lewat saja. Tapi kemudian di tahun 80, 87, 89, 90, 91 itu tawaran otonomi itu kemudian menjadi berkembang dengan baik. Nah, ini dilukiskan oleh Kiki Sanakri, kemudian Sintong Panjaitan di bukunya, nanti di bagian belakang kita lihat bukunya seperti apa. Dan akhirnya banyak itu kalangan di masyarakat yang kemudian menyambut positif, salah satunya pun itu adalah pretelin. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian masyarakat itu relatif tenang gitu ya, relatif tenang. Dan yang tidak kalah pentingnya, tahun 1988 itu ada pergantian Panglima Kodam 9 Udayana, yang di dalamnya tuh ada wilayah Timur ketika itu. Itu benar-benar berubah. Sebelum ini, pendekatan yang diutamakan, operasi pokoknya adalah operasi militer. Nah, didukung oleh teritorial. Jadi teritorial itu operasi non militer yang mendekatkan masyarakat gitu, dengan tindakan-tindakan yang persuasif dan sejenisnya. Kalau dulu itu perang dulu baru teritorial. Sekarang diganti oleh Sintong Panjaitan namanya ya. Dia sangat terkenal ya, bukunya juga bagus. Dia hidup di zaman perubahan yang nanti kita akan bahas ya. Dia diganti tuh total tuh dengan kehidupan yang baru, teritorial ya. Pendekatan teritorial pokok ya, militer sekunder.
pendukungnya saja. Sehingga kalau perang itu mereka harus lari ke hutan, tidak boleh ke pemukiman, nggak sembarangan gitu ya. Jadi militer itu dikurangi, tapi operasi-operasi teritorial ditinggikan. Apa saja terlalu banyak ya, pendidikan, tentang perbaikan jalan sebagainya. Jadi seperti ABRI masuk desa kira-kira gitu. Jadi tentara itu seringkali tidak membawa senjata, tanda kutip ya, tidak moncongnya tidak diarahkan ke seseorang itu ya. Dan pada tahun 1989 ini sebuah gebrakan ya. Banyak orang Timur Leste pun tidak tahu bahwa mereka baru bisa melaksanakan demonstrasi itu tahun 1989. Gitu loh. Kenapa 1989? Karena pada tahun itu terjadi perubahan besar-besaran yang dilakukan Sintong Panjaitan, termasuk juga Pak Harto, terutama Pak Harto ya dalam hal ini. Kok bisa demo diperbolehkan? Karena pada tahun 89 itu setelah dievaluasi oleh Presiden Soeharto bahwa operasi teritorial ini terlihat bagus, masyarakat lebih damai gitu. Ini yang dilakukan oleh Sintong Panjaitan. Pendidikan mulai baik, bertani mulai baik, akhirnya dibuka. Memang juga tidak lepas dari kunjungan Paus Yohanes kedua ke tim-tim ini. Ini bagi gerakan Fretilin dan masyarakat tim-tim ini luar biasa sebagai kemenangan mereka gitu. Mereka menganggap petinggi agama di dunia di bidang Katolik, di agama Katolik itu tidak mau kemana-mana ke wilayah Indonesia, ya, yang dipilih adalah timur ketika itu. Artinya memang Paus itu ke Jakarta juga, ke Jogja juga, tapi dia tuh bersikeras ke timur. Padahal awalnya dilarang itu ya, dilarang oleh pemerintah, tapi enggak, saya mau ke sana. Akhirnya dengan pengamanan sedemikian ketat, akhirnya juga mampir ke sana. Disitulah mulai terjadi demonstrasi ya. Di video-video ada, tapi tidak menyeruak sampai ke permukaan. Walaupun demikian, ternyata demo ini terus berlangsung tuh, ya, berlangsung. Ya demo mereka 10 orang, 15 orang yang nanti berbuntut kepada nanti tahun 1991. Jadi dari tahun 75 Timur itu diserang sampai tahun 1989 Timur tidak diperbolehkan orang asing masuk ke sana. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat dokumentasi yang ada di internet gitu ya, yang ada di YouTube dan sebagainya, itu yang ada paling punya Fretilin dari dalam itu tahun 1975 yang isinya adalah wawancara sutradara wawancara sebuah televisi di Australia yang datang ke sana, yang kemudian mereka tewas dikenal dengan Bali Bow 5. Itu video dari mereka, dan setelah itu tidak ada kecuali buatan Indonesia. Dan video dan gambar-gambar lain terkait perjuangan Fretilin baru ada setelah tahun 89 gitu ya. Karena setelah tahun 89 atau sejak tahun 1989 banyak LSM datang. Mereka datang, ada wisatawan juga datang, yang pada dasarnya cuma wisatawan doang, tapi mereka adalah sebenarnya wartawan gitu ya, untuk meliput apa yang terjadi di Timur. Itu mulai tahun 1989. Jadi bahasa mudahnya itu keran demokrasi dibuka lah di sana. Karena pola pikir Sintong Panjaitan, dia bilang di Jogja, di Surabaya, di Jakarta boleh demo, kenapa di Dili nggak boleh? Kan kata Pak Harto, semua provinsi itu sama. Akhirnya dimulailah pembukaan sedemikian rupa, warga tim-tim boleh berdemokrasi. Justru di situ kelihatan ya, bahwa masyarakat yang anti terhadap integrasi itu benar-benar muncul ke masyarakat gitu. Kalau dulu sangat dilarang gitu. Kalau hari ini di Papua udah jelas-jelas gitu ya. Oke, kita lanjut.